Selamat datang, kali ini kita berada di episode ke-20 dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Tapi episode kali ini tuh ya cukup spesial karena sebelum kita masuk ke soalnya, saya ingin membahas sesuatu, saya ingin menanyakan kepada kalian sesuatu karena saya sedang sangat-sangat bingung ya. Mungkin kalian udah sering baca di komen dan saya juga udah pernah ngomong di suatu video bahwa channel ini tuh sebenarnya saya iseng, ya kan? Saya pengen belajar UTBK dan saya suka buat video YouTube. Jadi saya kombinasikan keduanya dan ya saya belajar UTBK sekalian ngebuat channel ini yang sebenarnya iseng dan saya nggak nyangka tiba-tiba banyak yang nonton. Nah, berarti rencana awalnya adalah setelah saya selesai UTBK dan saya UTBK itu gelombang pertama. Setelah saya selesai UTBK ya udah saya udah nggak bikin video lagi karena ya udah tamat. Ya, jadi definisi tamat buat saya ya setelah saya selesai UTBK itu. Tapi ternyata banyak yang nonton dan saya jadi bingung. Apakah sebaiknya saya tamat atau enggak setelah UTBK gelombang pertama ya maksudnya. Karena mungkin kalian juga banyak yang akan ikut gelombang kedua atau mungkin punya kepentingan lain, saya juga nggak tahu. Dan di sini saya jadinya bingung. Saya akan berikan semacam voting atau apapun itu. Ya supaya ya saya juga bingung banget ini sebenarnya sebaiknya lanjut atau enggak, karena satu hal lagi mungkin yang akan jadi pertimbangan kalian, saya nggak akan ngebahas soal-soal yang mirip atau tipis-tipis sama bocoran yang udah keluar. Jadi mungkin saya hanya membahas soal-soal umum yang sejauh ini udah diminta oleh penonton. Dan ya mungkin jadinya banyak dari kalian yang berpikir oke, konten saya tidak relevan dengan UTBK dan lain-lain. Silakan ya, mungkin jadinya pilihlah saya tamat aja. Karena kalau misalkan kita lihat di anime gitu juga tamatnya kayaknya episode 20-an ya. Jadi saya bingung dan saya meminta bantuan kalian untuk memutuskan apakah saya sebaiknya udahan atau enggak. Dan jangan merasa terbebani untuk menyuruh saya lanjut karena lagi-lagi saya sebenarnya sangat suka bikin video seperti ini. Dan bahkan ketika saya sudah selesai UTBK mungkin saya bisa lebih fokus untuk bikin video YouTube ini. Saya bisa lebih banyak bisa lebih memenuhi request atau permintaan soal dari kalian selama soalnya ada ya. Jadi itu saja, maaf basa-basinya lama pasti, dan kita akan ke soalnya aja. Dan soal ini pun kalau kalian udah baca dikit-dikit tadi, ini adalah soal yang saya buat sendiri. Nggak 100% saya buat, jadi saya nggak mau mengambil kredit sepenuhnya terhadap soal ini. Tapi ya pasti ini berdasarkan salah satu soal yang saya temui juga, dan saya bisa pastikan bahwa soal ini tidak akan ada di UTBK. Ya karena saya yang buat. Jadi kalau kalian sekarang merasa, oh ya udah nggak ada di UTBK jadi nggak usah nonton, silakan. Tapi ya semoga ide atau ya cara berpikir untuk menyelesaikan soal-soal ini kalian bisa dapatkan. Jadi untuk kalian yang ingin tetap tinggal dan menonton video ini, selamat datang di episode ke-20 dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Oke. Kita akan lanjut aja ke soalnya. Jadi diagram berikut menampilkan data mengenai calon mahasiswa baru yang sudah dan belum berlangganan pada kanal YouTube saya, serta yang tidak mengetahui kanal tersebut. Jadi ada yang tahu dan sudah subscribe, belum subscribe, dan bahkan nggak tahu sama sekali. Di sini kita anggap Camaba dari kelas 12 itu ada 150 orang, dan untuk gap year itu ada 100 orang. Jadi ada 2 kelompok, dan masing-masing kelompok itu terbagi jadi 3 kelompok lagi yang sudah subscribe, belum subscribe, dan bahkan tidak tahu tentang channel saya. Sebenarnya sih tergantung soalnya minta apa, tapi untuk episode kali ini saya akan langsung cari aja masing-masing dari jumlah orang untuk setiap kelompok. Jadi kita mulai dari kelas 12 dulu ya. Kelas 12 itu yang sudah subscribe. Saya lambangkan SS aja supaya gampang. Itu sudah subscribe, itu katanya 60%, berarti 60 per 100 dari totalnya adalah 150 orang. Nah, ini kalau kita hitung dia akan dapat 90 orang. Berarti yang sudah subscribe di kelas 12 itu adalah 90. Nggak kelihatan ya. Saya pakai warna hitam aja. Oke. Nah, berarti ini ada 90 orang. Nah, terus yang belum subscribe, saya lambangkan BS, itu adalah 28% atau 28 per 100 dari 150 pastinya. Ya kan? Dan 28% dari 150 ini adalah 42. Jadi ini adalah 42. Dan untuk yang tidak tahu, karena totalnya 150 orang, kalian nggak usah pakai
persen-persenan lagi. Ini kalian tinggal total dikurang yang sudah subscribe dan belum subscribe, dan nanti kalian tahu bahwa yang tidak tahu ada 18 orang. Begitu. Dan ini sekarang kita untuk gap year ya, GY. Itu yang sudah subscribe atau SS itu ada 54%, 54 per 100 dari 100. Kalau udah dari 100 orang ini udah gampang ya, ini soalnya tinggal coret-coret, sisa 54 ya kan. Berarti ini ada 54 orang. Dan yang belum subscribe itu adalah 42 per 100 kali 100. Dengan cara yang sama, 100 tinggal kita coret, kita dapat 42. Berarti ini 42, dan lagi-lagi kita tinggal kurangin dengan totalnya, kurangin dengan apa yang diketahui, kita ini bakal dapat 4 orang. Oke, jadi kita sudah tahu masing-masing banyak orang untuk setiap kelompok yang ada. Ini udah saya bikin lebih rapi, dan kita tinggal menjawab saja soalnya. Untuk soal pertama ini menentukan pernyataan benar salah lagi-lagi. Katanya banyaknya camaba kelas 12 yang sudah subscribe kurang dari camaba gap year. Nah, untuk nomor 1 ya, camaba kelas 12 yang udah subscribe itu ada 90. Apakah dia kurang dari camaba gap year? Gap year itu berarti total ya, totalnya ada 100 orang. Ya kan, 100 orang itu dari yang ini, yang ada di atas. Berarti ini benar, kurang dari, berarti ini benar ya. Lalu katanya camaba gap year yang belum subscribe, ini untuk nomor 2 atau pernyataan 2. Camaba gap year yang belum subscribe, berarti yang belum subscribe itu ada 42 ya. Itu katanya lebih dari camaba kelas 12 yang belum subscribe. Camaba kelas 12 yang belum subscribe ada 42 juga. Ini sama dengan, bukan lebih dari, berarti dia salah. Oke. Dan untuk pernyataan ketiga, saya di sebelah sini, katanya camaba kelas 12 yang tidak tahu, berarti itu ada 18 ya kan. Camaba kelas 12 yang tidak tahu itu katanya sama dengan 3 kali lipatnya dari camaba gap year yang tidak tahu. Padahal camaba gap year yang tidak tahu itu cuma 4. Apakah ini 3 kalinya? Enggak ya, ini bukan 3 kalinya. Berarti salah lagi. Jawabannya adalah benar, salah, salah. BSS, nggak ada pilihan gandanya. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita jawab aja, BSS. Cukup mudah, semoga kita langsung ke nomor yang kedua. Perbandingan camaba kelas 12 yang sudah subscribe dengan camaba yang sudah atau belum subscribe. Nah, berarti camaba kelas 12 yang sudah subscribe itu 90. Ya kan? Nah, ini perbandingannya dengan camaba yang sudah atau belum. Berarti camaba yang sudah atau belum itu semua camaba atau kelas 12 atau gap year gitu. Jadi untuk kelas 12 yang sudah dan belum subscribe itu ada 90 ditambah 42. Ya kan? Dan untuk gap year yang sudah dan belum subscribe itu ada 54 sama 42. Jadi ditambahin semua. Ini emang untuk tipe soal ini kalian hanya butuh kesabaran dan teliti dalam membaca soalnya. Sebenarnya sih untuk caranya tidak akan terlalu sulit. Ini jadinya 90 per 228. Dan ini kalau kita hitung, nanti kita sama-sama bagi 3 dulu aja ya. Ini jadi 30 per 76, dan kalau kita bagi 2 nanti ini adalah 15 per 38. Atau 15 banding 38. Jawabannya adalah yang D. Begitu ya. Oke, lanjut. Jika seseorang dipilih secara acak, baik kelas 12 maupun gap year, berarti semuanya ini bisa terpilih. Peluang calon mahasiswa baru yang terpilih sudah atau belum subscribe. Oke, karena ini kelas 12 dan gap year bisa terpilih, berarti ini dari semuanya ya. Katanya peluang calon mahasiswa baru yang terpilih sudah atau belum subscribe. Nah, total yang sudah atau belum subscribe di nomor sebelumnya kan tadi 228 ya. Berarti ini kita langsung tulis aja 228. Ini berapa banyak yang sudah atau belum subscribe. Nah, ini bisa dipilih dari berapa banyak orang. Dari semuanya, kelas 12 maupun gap year. Semuanya itu berarti berapa? 100 ditambah 150. Tapi kok Bang nggak pakai ini, nggak pakai kombinasi atau permutasi atau CP atau apapun itu, karena yang dipilih satu orang aja. Selama yang dipilih satu orang itu sebenarnya kalian nggak perlu pakai rumus-rumus kombinasi atau apapun itu, karena ya satu orang. Mungkin kalau nanti yang dipilih 3 orang atau 4 orang dan pokoknya banyakan dikit, itu nanti kalian perlu pakai kombinasi.
Tapi karena enggak, ya tinggal berapa banyak yang diinginkan. Yang diinginkan itu adalah yang sudah atau belum subscribe 228 per total. Totalnya adalah 100 ditambah 150, berarti 250. Begitu ya. Semoga ya gampang lah. Ini sama-sama dibagi 2, berarti nanti ini 114 per 125. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke nomor terakhir aja. Jika menjelang tes mandiri, terjadi kenaikan jumlah camaba kelas 12 yang sudah subscribe. Jadi pas udah selesai UTBK mau mandiri nih, tiba-tiba camaba kelas 12, yang kita maksud ini kelas 12 aja, jadi yang gap year mohon maaf, saya coret aja karena tidak kita pedulikan untuk saat ini. Katanya yang sudah subscribe di kelas 12 itu naik 10%. Nah, yang sudah subscribe ini. Nah, naik 10% itu bukan berarti dia jadi 70%. Maksudnya adalah di sini dia 60%. Itu nanti kita kali dengan 10% begitu. Jadi nggak boleh tiba-tiba dia jadi 70% aja gitu naik 10%. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kalian mau lebih tahu banyak kenapa bisa kayak gitu, tinggal tulis di komen. Tapi ya pokoknya inilah, pokoknya gitu. Ketika dia naik 10% bukan berarti dia jadi 70%. Tapi ini kalian kali dengan 10%. Berarti ini 60 per 100 dikali 10 per 100. Dan kalau kita coret yang bisa kita coret seperti biasa ya. Ini coret 0, 0, 0, 0. Berarti ini kan 6 per 100 atau 6%. Berarti naiknya itu cuma 6% gitu. Berarti dari sudah subscribe itu dari 60% SS ya. SS itu sekarang jadinya 66% begitu. Ya. Jadi yang sudah subscribe dari 60% dia naik 6% ternyata. Seperti itu. Jadi 66%. Nah, yang ditanya adalah berapa persentase yang belum subscribe itu berkurang berapa? Nah, maksudnya gini. Kan yang sudah subscribe jadi 66 nih. Dia jadi 66%. Dengan catatan tadi jumlah camaba kelas 12 sama, berarti ini sama-sama 150 orang aja, nggak berubah-berubah. Dan kelas 12 yang tidak tahu itu juga tetap, berarti si yang tidak tahu ini juga tetap 12%. Kalau misalkan ini 66% dan ini 12%, kan kalau mereka di total harus 100%. Berarti yang belum subscribe berapa? Ini tinggal kita hitung aja ya. Berarti dia 100% dikurang 12% dikurang 66%. Dan hasilnya adalah 22 ya. 22%. Begitu. Nah, berarti sekarang persentase baru yang belum subscribe itu adalah 22% dari 28%. Yang ditanya yang berkurang, berarti berkurang 6%. Seperti itu. Oke. Itu aja untuk episode kali ini. Memang sangat gampang karena yang bikin soalnya saya nggak terlalu bisa bikin soal. Semoga lagi-lagi tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa jika masih ada episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.